Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu GKS Grogol. Ayo, semangat, beri waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik tahu kan kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus berhati-hati ya. Cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dengan judul Duduk di Tahta. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng YouTube channel ini ya. Selamat beribadah. Hai, Shalom, ketemu lagi dengan Kak Sinta Kak Olin di ibadah online Sekolah Minggu. Gimana adik-adik? Pasti kabarnya luar biasa kan? Pasti dong luar biasa. Pasti, karena Tuhan memelihara hidup kita semuanya. Kak, aku lihat adik-adik itu semua cantik dan ganteng hari ini. Cantik dan ganteng. Wanginya aja kecium sampai sini. Pada mandi dong. Udah sebelum dong. ibadah. Pastinya udah pada mandi dong adik-adik. Iya dong kakak, ayo kita bangkit berdiri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyi ya. Yang mau dimenangkan oleh Tuhan, angkat tangannya. Yeay. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Yeay. Mari kita berjoget buat Tuhan Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya. Yang dimenangkan oleh Tuhan, angkat tangannya. Yes, kita semua dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, hai adik-adik semua, para sobat muda, teman-teman semua. Selamat jumpa kembali di hari Minggu ini bersama dengan Om Alex. Kembali kita belajar firman Tuhan di hari Minggu ini untuk memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ya. Nah, adik-adik semua, peringatan kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga ini sebagaimana halnya peringatan Natal, Paskah, dan juga Pentakosta itu setiap tahun dirayakan oleh orang Kristen seperti kita.
Namun di balik itu semua, di balik semua perayaan, liturgi, dan seremonial atau upacara seperti yang kita lakukan setiap tahun di 4 hari raya Kristen ini, tidak banyak orang berpikir ya, atau tidak banyak orang mau menggali secara seksama, secara cermat apa yang dikatakan Alkitab mengenai kenaikan Yesus Kristus ke surga. Apa makna sebenarnya dari kenaikan Yesus Kristus ke surga? Nah, pada kesempatan yang baik kali ini, mari Om Alek ajak kita semua untuk mencermati apa sebenarnya makna rohani di balik peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Niscaya dari situ kita akan bertumbuh ya adik-adik dan sobat-sobat muda, teman-teman semua, untuk mengerti, mendalami firman Tuhan dengan benar, sehingga olehnya rohani kita semakin bertumbuh, mengenal Alkitab ya, dan juga mendalami firman-Nya, rohani kita bisa terus bertumbuh. Nah, kita mulai dengan satu ayat yang sudah sangat terkenal mengenai kenaikan Tuhan Yesus ke surga di Kisah Rasul 1 ayat 11, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?" Ya. Jadi waktu itu murid-murid melongo melihat ke langit, Tuhan Yesus naik ke surga ya. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Puji Tuhan. Tuhan Yesus naik ke surga itu disertai dengan satu janji bahwa sebagaimana dia naik ke surga, maka dia akan datang lagi dengan cara yang sama seperti yang dilihat oleh murid-murid di Bukit Zaitun di luar kota Yerusalem. Itulah janji kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu terungkap pertama kali pada saat kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, ada ayat lain yang perlu kita baca ya, di Efesus 1 ayat 20. Ini ayat yang sangat dahsyat ya. Kita patut merenungkannya berulang kali mengenai ayat ini. Efesus 1 ayat 20, tentunya ini masih berkaitan dengan ayat-ayat di atasnya, tapi untuk menyingkat waktu membacakan langsung ke ayat 20-nya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi di sini Rasul Paulus mengajar pada jemaat Efesus bahwa betapa hebat kuasa Bapa di surga, sehingga dia membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan bahkan mendudukkan Yesus Kristus di surga, di sebelah kanan tahta Allah Bapa, ya, duduk di sebelah kanan Bapa di tahtanya di surga. Itulah yang terjadi pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, ya. Di sini Om sudah siapkan suatu diagramnya, Om perhatikan diagramnya ya. Nah, jadi setelah Tuhan menebus dosa, kemudian dikubur ya, pada hari ketiga bangkit, dan selama 40 hari, kalau normalnya Tuhan setelah bangkit, tentunya ngapain lama-lama di bumi ya. Orang-orang yang menyiksa dia, menganiaya dia, dan menyalibkan dia, tentunya normalnya, logikanya Tuhan akan langsung terangkat ke surga, naik ke surga, kembali ke surga. Tapi karena suatu kepentingan yang besar selama 40 hari, itu Tuhan mengajarkan kerajaan Allah kepada murid-muridnya. Baru setelah itu Tuhan naik ke surga. Nah, dari surga ini Tuhan mengalami kenaikan, dinobatkan sebagai kepala dan Tuhan atas segala sesuatu. Ya, di sini kita bisa baca ayatnya di Kisah Rasul 2 ayat 36. Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Di situ Petrus berseru kepada orang-orang Yahudi yang menyalibkan Yesus Kristus bahwa Yesus Kristus yang kamu salibkan itu telah dinobatkan sebagai kepala dan Tuhan atas segala sesuatu. Ya, Kisah Rasul 2 ayat 36. Ya. Efesus 1:20 tadi kita sudah baca ya. Nah, disinilah Tuhan dinobatkan sebagai kepala dan Tuhan atas segala sesuatu. Tuhan menjadi kepala
dia menerima kekepalaan, ya, menjadi kepala, menjadi Tuhan, atau bahasa Inggrisnya Lord, menjadi Tuhan atas segala sesuatu. Semua mesti bertekuk lutut mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Dan Tuhan Yesus juga menerima kekuasaan dari Bapaknya, yaitu berupa kerajaan yang nanti akan datang pada saat Tuhan datang kedua kali, yaitu kerajaan 1000 tahun. Manifestasinya dinyatakan nanti di dalam kerajaan 1000 tahun. Disitulah Tuhan memerintah sebagai raja, segala raja selama 1000 tahun, beserta dengan orang-orang percaya pemenang sebagai raja-raja kecil, ya. Nah, apa yang terjadi setelah di surga ini? Tuhan mengalami penobatan, menjadi kepala, dan Tuhan menerima kekuasaan dari Bapaknya untuk mewarisi kerajaan yang nanti akan menjadi kerajaan 1000 tahun di bumi. Maka di sini Tuhan mencurahkan rohnya, ya. Tuhan mencurahkan rohnya, itulah yang disebut sebagai roh pemberi hidup. 1 Korintus 15 ayat 45b, ya. Nanti adik-adik catat sendiri yang Om sampaikan ini. 1 Korintus 15 ayat 45b, atau yang disingkat sebagai roh itu. Yohanes 7 ayat 39. Dan kemudian barulah muncul istilah atau sebutan Roh Kudus, ya. Sebutan Roh Kudus ini baru muncul di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama itu belum disebut ada Roh Kudus. Barulah di Perjanjian Baru ada Roh Kudus, ya. Itu waktu Tuhan bangkit bertemu murid-muridnya, dikisahkan di Yohanes 20 ayat 22, Tuhan mengembusi mereka dengan Roh Kudus, yang mengatakan terimalah Roh Kudus. Nah, saat itulah dimulai Perjanjian Baru, murid-murid menerima Roh Kudus, sehingga setiap orang percaya yang pada hari-hari ini percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan mengaku dengan mulut, dengan hati yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka Roh Kudus bersatu dengan roh orang percaya, ya. Roh Kudus bersatu dengan roh orang percaya, Roh Kudus dicurahkan, turun, ya, masuk ke dalam roh orang percaya, ya. Inilah yang kemudian membentuk yang dinamakan sebagai jemaat atau gereja, ya. Jemaat atau gereja adalah orang-orang yang keluar dari dunia dan menerima Roh Kudus di dalam rohnya, ya. Ini yang terjadi pada kita, ya. Sebab itu tadi kita sudah menyelesaikan bagian dari sisi Tuhan. Dari sisi Tuhan, apa yang terjadi dari kenaikan Tuhan, yaitu di Kisah Rasul 2 ayat 36, Efesus 1:20 yang sudah kita baca, Kisah Rasul 3 ayat 21, ya. Dan tadi kita sudah baca Kisah Rasul 1 ayat 16, ya. Nah, kita mungkin baca sebentar Kisah Rasul 3 ayat 21 untuk supaya adik-adik bisa lebih menghayati hal ini. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi rakyat ini mengatakan Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Kapan itu pemulihan segala sesuatu? Pemulihan segala sesuatu itu terjadi di kerajaan 1000 tahun, adik-adik. Nah, dari situlah, dari ayat ini kita mengerti Kristus datang kembali kedua kalinya saat Ia mendirikan kerajaan 1000 tahun. Persis seperti yang difirmankan di tadi Kisah Rasul 1 ayat 11, ya. Yesus yang terangkat ke surga akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Nah, disinilah Tuhan tinggal di surga sampai nanti Dia datang kembali mendirikan kerajaan 1000 tahun. Nah, kalau Tuhan ada di surga, nah terus kita di sini di bumi, apakah kita ditinggalkan sendirian, adik-adik? Tidak. Tadi sudah Om jelaskan bahwa Tuhan mencurahkan rohnya, Roh Kudusnya ke dalam setiap orang percaya, tinggal di dalam roh orang percaya, berhuni di dalam roh orang percaya, berdiam di dalam roh orang percaya, bahkan dia hidup dan bergerak di dalam diri orang percaya, memimpin kita semua
membimbing kita semua. Sehingga kita ini bisa terus bersekutu dengan Tuhan. Kita mengalami kehadiran Tuhan setiap saat di dalam roh kita, adik-adik. Nah, antara kita di bumi dengan Kristus di surga, itu ada suatu hubungan, ada suatu koneksi, ada suatu hubungan yang tak terputus, adik-adik. Ya, kalau lihat dari garisnya ini, dari sini di surga, lewat rohnya yang berhuni dalam orang percaya pada kita semua, maka sekalipun kita di bumi, kita terhubung dengan Kristus di surga. Ya, Kristus di surga, sekalipun firman mengatakan dia harus tinggal surga sampai pemulihan segala sesuatu, tetapi Kristus juga ada di dalam diri kita sebagai orang percaya, ya, dalam diri kita. Sebab itulah Efesus 2 ayat 6 mengatakan seperti ini, adik-adik. Nah, ini ayat yang sangat dahsyat, adik-adik, ya. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Hayati ayat ini baik-baik, adik-adik dan sobat muda. Allah memberikan tempat bersama-sama dengan Kristus di surga. Kalau Kristus di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka kita juga diberikan tempat bersama dengan Kristus di surga. Kalau Kristus ada di surga, maka Dia juga membawa kita ada di surga. Ya, kenapa bisa gitu, adik-adik? Nah, kita mundur sebentar ke Roma 6 ayat 5, ya. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi kalau kita sudah menjadi satu, ya, mati bersama Kristus, ya, bangkit bersama Kristus, Efesus 2 ayat 6 kemudian melanjutkan, kita juga ada bersama Kristus di surga. Di surga kita ada bersama Kristus. Ya. Mungkin adik-adik mau lihat bagaimana Kristus bertata di surga. Ini ada penggambarannya oleh seorang artis, ya, seperti ini. Ini yang dinamakan sebagai tabernakel surga. Ya. Nah, di sini Wahyu 4 di sini menggambarkan tata Allah. Ada pelangi melingkungi tahta itu, ya. Kemudian ada pohon kehidupan di baliknya, dan di sini ini hanya penggambaran artis, ya, adik-adik, ya. Makasih tahu bukan seperti ini, persis seperti ini, bukan. Ya, ini hanya penggambaran oleh artis, ya. Di sini ada Allah Bapa, ya, yang lanjut usianya. Yohanes menggambarkan seperti itu, yang lanjut umur. Kemudian anak domba, ini adalah Yesus Kristus atau Kristus Yesus, ya, disebutnya. Setelah itu di hadapan tahta ada keempat makhluk, yang makhluk berupa singa, berupa raja wali, berupa manusia, yang berupa lembu, ya. Dari sini di belakangnya itu adalah menggambarkan kerub atau malaikat yang berterbangan di sekeliling tahta. Kemudian di sini ada 24 tua-tua, ya. 24 tua-tua ini adalah mereka yang membantu Bapa memerintah di alam semesta, ya. Dan inilah 24 tua-tua seperti ini, ya. Yang ini adalah ukupan atau tujuh roh Allah. Di sini gambarnya ada 7 roh Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada malaikat dengan ukupan doa, ya. Di sini ada 24 tua-tua, ya. Nah, di depan, setelah itu di belakang 24 tua-tua adalah 144.000 pemain kecapi yang menyanyikan nyanyian surga yang tidak ada di bumi. Kemudian orang banyak dengan daun palem, dan di depan ini adalah lautan kaca yang bening seperti kristal, dan di sini adalah semua makhluk ciptaan yang memuji Allah. Ya. Di sini penggambaran mengenai tata Allah di surga, ya. Nah, di sini ada Tuhan Yesus digambarkan sebagai anak domba. Nah, kalau Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, maka kita juga ada di sini, adik-adik. Kita ada di sini, ya. Ini ada satu penggambaran lain dari artis juga, ya.
Nah, ini digambarkan seperti ini, ya. Mirip gambarnya, ya. Nggak jauh. Nah, di sini juga digambarkan ada sungai yang keluar dari tahta Allah, sungai air kehidupan. Ini ada pohon kehidupan, ya. Ada juga yang menggambarkan seperti ini, ya, dengan visualisasi lebih baik, ya. Ketujuh roh Allah digambarkan seperti ini, ya. Di 24 tua-tua, keempat makhluk, ya. Ada singa, raja wali, manusia, dan lembu, ya. Ini ada pelangi melindungi tahta Allah, ya. Ini penggambaran yang mungkin lebih baik daripada yang tadi. Ini berupa aplikasi, tapi kalau tadi ini gambaran sketch, ya, sketsa dari artis yang menggambarkan Wahyu pasal 4 dan pasal 5. Wahyu pasal 4 itu pemandangan di surga sebelum Kristus naik ke surga. Setelah Kristus naik ke surga, disitulah digambarkan seperti yang tadi yang awal ini, ya. Ada anak domba Allah yang menebus dosa dan ada Allah Bapa, ya. Itulah kalau Kristus ada di surga, maka kita juga ada di surga. Ini adalah suatu hal yang dahsyat, adik-adik. Mungkin bisa ditangkap secara nalar, tetapi kita perlu doa pada Tuhan untuk kita menerima hikmat dan wahyu sehingga kita bisa melihat hal ini. Kalau kita bisa melihat hal ini, dahsyat, adik-adik. Hidup kekristenan kita akan berubah total. Kita tidak lagi mengalami belenggu masalah selama di bumi, tapi karena roh kita bersama-sama dengan Kristus di surga, siap belenggu masalah apapun tidak lagi mengganggu kita, ya. Itu yang kenyataan yang dahsyat dari kenaikan Kristus di surga, bahwa kita terhubung dengan Kristus di surga terus menerus, ya. Nah, ini harus dilatih, adik-adik. Ini harus dilatih, ya. Setiap saat kita mesti melatih roh kita untuk kita menghayati, menyadari betul-betul sekalipun kita ada di bumi saat ini, tapi kita terhubung sama Kristus di surga. Kita senantiasa terhubung karena kita punya jalurnya, itu roh itu yang menghubungkan kita dengan Kristus di surga. Karena di surga roh itu adalah milik Kristus, di dalam Kristus, maka kita juga terkonek ke sini. Nah, sekarang kita menuju pada ayat berikutnya, 1 Korintus 1 ayat 30a. Nah, ini ayat terakhir yang sangat baik, ya, adik-adik, ya. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Ya, Om ulangi. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Dia itu siapa? Dia adalah Bapa, ya. Oleh karena Bapa, ya, waktu kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, masuklah ke dalam hatiku, ya Tuhan. Maka saat itulah kita ditaruh oleh Bapa di dalam Kristus. Ditaruh oleh Bapa di dalam Kristus, ya. Seperti halnya misalnya kita ini adalah selembar kertas ini, ya, adik-adik, ya. Kemudian saya atau Om Alek menaruh kertas ini, ya, ke dalam buku ini, ya, dalam buku ini, ya. Nah, kalau buku ini Om taruh di sini, ya, di sini, maka kertasnya ada di mana? Di atas meja juga, ya. Kalau misalnya buku ini Om taruh di sini, ya, nah, kertas itu ada di mana? Kertas itu ada di sini, adik-adik. Kenapa? Karena kertas itu ada di dalam buku itu. Apapun yang dialami oleh buku itu juga dialami oleh kertas itu, ya. Misalnya buku ini Om taruh di sini, ya, di balik baju misalnya. Ya, taruh di balik baju, ya. Di manakah kertas itu? Kertas itu juga ada di balik baju. Karena kertas itu mengikuti apapun yang dialami oleh buku ini, ya. Nah, kalau buku ini kemudian ditaruh di bawah meja, ya, taruh di bawah meja. Apa yang terjadi pada kertas itu? Kertas itu juga ada di bawah meja. Karena kertas itu di dalam buku itu. Buku itu mengalami ditaruh di bawah meja. Maka
dia juga mengalami di bawah meja. Nah, dengan demikian jelas adik-adik ya, bahwa karena Allah Bapa menaruh kita di dalam Kristus seperti hanya kertas ini ditaruh dalam buku ini, maka apapun yang dialami oleh buku ini juga dialami oleh kertas ini. Ya. Amin adik-adik. Nah, karena Bapa sudah menaruh kita di dalam Kristus, Kristusnya sekarang ada di surga, maka kita juga ada di sini. Ya. Ingat baik-baik itu adik-adik ya. Tidak banyak orang Kristen yang bisa menghayati sampai sejauh ini. Ya. Orang Kristen hanya sekedar mengucapkan selamat di WA, selamat hari kenaikan Yesus Kristus. Ya. Hanya sekedar itu. Terus kemudian hanya sekedar kebaktian atau ibadah memperingati kenaikan Yesus Kristus. Tetapi poin yang utama yang Tuhan mau supaya kita belajar dengan seksama mengenai kebenaran Alkitab, mengenai kenaikan Yesus Kristus adalah bahwa kita yang di dalam Kristus itu juga ada bersama-sama dengan Kristus di surga. Ulangi, kita yang di dalam Kristus juga ikut bersama-sama dengan Kristus di surga. Karena kita terhubung seterusnya, selamanya dengan Kristus di surga. Apalagi nanti kalau Kristus sudah datang kembali ke dunia untuk mendirikan kerajaannya, maka situlah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan kita, Kristus Yesus selama-lamanya. Amin adik-adik. Semoga pembelajaran kali ini sungguh akan mendorong kita, memberi kita semangat supaya kita belajar dengan tekun, karena waktunya sudah singkat, kedatangan Tuhan sudah di depan mata, bukan lagi di depan pintu, tapi di depan mata. Ya. Dengan adanya goncangan pagebluk COVID-19, orang kemudian akan digiring untuk menyadari sungguh-sungguh bahwa kita adalah bait Allah. Ya. Kita adalah bait Roh Kudus. Kita adalah rumah Tuhan. Ini adalah rumah Tuhan yang sejati, ini adalah kita. Bukan gedungnya adik-adik. Gedung itu hanya sekedar gedung untuk sarana kita beribadah, untuk tempat kita berkumpul, tempat kita melangsungkan kegiatan rohani. Tetapi gereja yang sesungguhnya adalah diri kita ini yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Kita disebut sebagai bait Allah, disebut sebagai bait Roh Kudus, dan juga disebut sebagai rumah Tuhan. Inilah diri kita sesungguhnya. Ya. Kedua yaitu dengan banyaknya kejadian hari-hari ini di Israel, maka kita tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah di depan mata. Ya. Kedatangan Tuhan sudah di depan mata. Siapkan diri kita semua, adik-adik dan sobat muda dan teman-teman semua, supaya kita jangan tertinggal nanti di hari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Haleluya. Amin. Maranatha, Tuhan datang segera. Mari kita sambut Dia. Kita siapkan diri kita supaya kita semua terangkat sebelum semuanya terjadi. Haleluya. Mari kita berdoa, adik-adik. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyingkapkan rahasia firman-Mu bahwa sekalipun Engkau berada di surga sampai pemulihan segala sesuatu, namun Engkau berada bersama-sama kami ya Tuhan. Roh-Mu terus menyertai kami. Roh-Mu tinggal, berhuni, diam, dan bergerak dalam diri kami. Roh-Mu memimpin kami dalam kehidupan. Bahkan oleh karena Roh-Mu, kami bisa terhubung denganmu di surga ya Tuhan. Engkau berada di surga, kami juga berada di surga ya Tuhan. Kami mengalami sukacita surgawi. Kami mengalami kemenangan atas segala permasalahan di bumi ini yang mencoba membelit kami dan mencoba mengalihkan fokus kami daripada Engkau ya Tuhan. Namun oleh karena Roh-Mu ya Tuhan, maka kami bisa terus berfokus padamu. Kami bisa terus memandang Engkau. Kami bisa terus melihat padamu saja ya Tuhan. Bukan segala persoalan di bumi ini, tapi kami hanya memandang padamu yang memimpin kami pada kesempurnaan iman. Tuhan, mari pimpin seluruh adik-adik kami, seluruh sobat muda kami, teman-teman kami. Gandeng mereka,
pegang tangan mereka dengan tanganmu ya Roh Kudus, sehingga mereka semua menyusuri jalan yang Kau tetapkan bagi mereka, dan berlari-lari di jalur perlombaan yang Tuhan tetapkan bagi mereka, sambil terus menunjukkan mata mereka kepada Tuhan Yesus yang membimbing mereka pada kesempurnaan iman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu, terima kasih untuk penyertaan Roh-Mu, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu tak berkesudahan. Haleluya, terpujilah Tuhan, kekal selamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ingat, untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Jangan lupa, minggu depan untuk ikut lagi ibadah sekolah minggu ya. Kita akan bahas tentang Pentakosta dan bahasa ajaib. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!